waktu di Instagram juga masih biasa aja. Tapi begitu ketemu yang buat betul-betul yakin, karena kan sekalian mempelajari karakternya beliau gimana. Sedih sekali. Setiap aku tuh podcast sama bintang tamu, which is notabene adalah teman-teman ya, karena biasanya podcast ini dibangun dari hubungan pertemanan. Ada yang dekat, ada yang teman ya, koleha pekerjaan, tapi basically semua hubungannya baik, hampir semuanya. Jadi begitu mendengar mereka itu tiba-tiba mendapatkan cobaan, misalnya kehilangan orang terkasih, and then mungkin sedang diuji dengan kesehatan, atau mungkin lagi diuji dengan perceraian. Ini bener-bener buat aku ya, yang ngikutin bagaimana perjalanan cinta mereka. Dan mungkin pada saat bikin podcast seperti kalian lihat tadi tuh, mereka begitu, they were so in love gitu. Jujur sedih banget sih. Nah, aku bikin konten ini tidak akan ngebahas secara detail menurut aku bagaimana perceraian dari dua teman ini. Kenapa? Karena jujur ya, menurut aku tidak ada satu manusia pun yang paling tahu apa yang sesungguhnya terjadi selain mereka berdua. Itu dulu. Jadi kalau misalnya ada orang lagi punya problem dalam rumah tangga, percaya deh, netizen tuh hanya bisa menebak-nebak orang lain itu yang kita curhatin ya. Mungkin ada yang dipercaya tahu let's say 95%, tapi 100% itu benar-benar cuma mereka berdua yang tahu, dan juga Tuhan. Karena yang menjalani pernikahan itu cuma mereka berdua. Dan satu hal lagi, kenapa aku pengen sharing mengenai konten pernikahan nih guys, karena aku tahu bahwa pernikahan itu memang bukan sesuatu yang mudah. Dan aku pribadi juga pernah mengalami sama Tyson juga ya, as you guys know deh, mungkin kalau dicari ya di internet juga tuh beritanya langsung cepat banget keluar gitu ya, bahwa kami juga pernah menghadapi tantangan yang cukup berat dalam pernikahan kami. Nah, kalau orang bilang sekarang, oh happy ya kak, sekarang sudah terlewati masalahnya, enggak juga. Memang mungkin masalah itu sudah terlewati dengan baik saat itu, tapi yang namanya pernikahan itu adalah ibadah kita sama Tuhan sampai kita mati. Setuju nggak nih yang udah menikah? Itu dulu deh statementnya. Makanya dibilang pernikahan itu adalah ibadah yang sejati, karena sesungguhnya tiap musim kehidupan, tiap hari ya, bahkan itu pasti ada aja ujiannya, ada aja tantangannya, dan ada aja kenikmatannya. Plus juga nggak akan pernah ada kata kita tuh ibaratnya udah di safety zone ya untuk orang menikah. Makanya kadang-kadang kita juga kaget ada orang yang bercerai di usia yang cukup senja gitu. Kok udah usia senja mereka baru bercerai? Karena kita nggak pernah tahu ya apa struggle mereka, apa pergumulan mereka. Kita hanya bisa menerka-nerka dari luar. So for that thing, aku pengen ajak semua netizen boleh ikut memberikan support, boleh mungkin ikut menebak-nebak. Oke, nggak apa-apa. Itu wajar banget sih, karena they both public figure. Tapi please jangan dirujak, jangan dihajar, jangan terlalu over judgment. Karena at the end of the day, you guys nggak pernah tahu what really happened 100%. Yang paling tahu cuma mereka berdua sama Tuhan. Oke, balik lagi ke kasus aku sama Tyson ya. Kalau misalnya sekarang orang bilang, jadi sekarang udah happy dong. Of course we're happy now. Tapi tentu aja yang namanya pernikahan, again, as I mentioned before, tidak ada safety zone. Berapa tahun pun kita sudah menikah, tetap every day is a learning process untuk bisa saling mengenal dengan pasangan kita sampai kita menutup mata. And then guys, aku sih jujur ya sedih banget pada saat tahu, dan aku juga justru baru tahu banget bahwa ternyata orang tuh bisa mengakses, katanya ya, ini correct me if I'm wrong di lapak komen, bahwa memang perkara perceraian itu bisa reasonnya itu ternyata bisa diakses publik. Wow, kita sendiri akhirnya pada tahu kan bahwa apa yang terjadi, ya more or less tahulah what's going on between them, walaupun again tidak 100% gitu. Cuma jujur ya, kalau buat aku tuh sedih. Kenapa? Karena again, gak usah menarik mereka ke aku deh. Misalnya aku sama Tyson gitu ya, kemarin misalnya punya problem. Aku sih pengennya kalaupun kita berbagi untuk bisa kepada orang, karena kan pada saat itu kan sebetulnya berbaginya kan itu kan di depan mata hukum ya, nggak ada urusannya misalnya kayak podcast apa segala macam. Karena sebetulnya kalau bisa sih yang tahu itu nggak perlu banyak orang, yang tahu hanya orang-orang yang memang punya kepentingan aja. Karena biar gimana pun juga, kenapa reasonnya nggak pengen semua orang perlu tahu? Karena satu, nggak semua orang itu bener-bener yang pengen tahu itu adalah mereka yang sayang dan care. Some of them they're just curious because they're capable. Setuju nggak? Ya. Dan satu hal lagi nih, yang paling penting on the top of all, ada anak, buah cinta, buah sayang dari pernikahan, dan itu nggak pernah salah. Nggak pernah ibaratnya sesuatu yang it's a mistake. No, mungkin dalam pernikahannya bahwa so many mistakes, namanya kita manusia nggak sempurna, tapi anak tidak pernah menjadi mistake dalam satu bentuk pernikahan, walaupun pernikahannya gagal di tengah jalan. So for that,
pengennya sih kalaupun berpisah siapapun ya, aku juga berdoa, teman-teman doain aku juga sama Tyson pernikahannya, supaya paling enggak tetap kita bisa menjaga silaturahmi satu dengan yang lainnya, ayah dan ibu. Kenapa? Karena ada satu anak hasil dari cinta kasih kita dulu yang begitu we were so in love, yang mudah-mudahan tidak terimpact dengan apapun pemberitaan di luar. So teman-teman, sekali lagi aku pengen ingatkan, ingat jangan over judgment, karena percaya deh, pernikahan itu tidak mudah. Karena kalau mudah namanya bukan pernikahan, tapi pencitraan. Dan pernikahan harus diusahakan, karena sejatinya pernikahan itu adalah ibadah kita setiap hari sama Tuhan. Yang udah menikah, everybody say amen. Setuju gak?